warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Asuransi Syariah. Kami dari kelas Lembaga Perekonomian Syariah, kelas F. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mauluda Yuni Arsi, NIM 4119209, dan anggota saya ada Aliatus Sakinah dengan NIM 411977 dan Eva Fitriani NIM 411985. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Pengertian asuransi dan asuransi syariah. Kata asuransi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi kemudian dikenal dengan assurance dalam bahasa Perancis. Dalam istilah hukum Belanda, asuransi disebut dengan istilah assurantie atau asuransi dan verzekering atau pertanggungan. Pertanggungan dalam bahasa Belanda disebut dengan assuratuur, sementara tertanggung adalah gassuratuur. Asuransi berfungsi sebagai pengurang resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga. Di Indonesia, terdapat dua sistem yang dipakai dalam usaha perasuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai pertanggungan dan di dalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggungan meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Dari pengertian di atas dapat diartikan kesimpulan bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur, yaitu pihak penanggung, pihak tertanggung, dan peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, penjelasan mengenai asuransi juga terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung meningkatkan diri kepada seseorang tanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungannya tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pengertian asuransi pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sesuai dengan asas hukum lex specialis drogen lex generalis, artinya peraturan yang tidak menyampingkan aturan yang lebih umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, pengertian terdapat pada Undang-Undang Usaha Perasuransian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kedua pengertian mengenai asuransi tersebut menurut Ali Ridho hanya berlaku pada asuransi kerugian karena menyangkut suatu kerugian yang bernilai sebagai ukuran dari penggantian atas kerugian yang tidak ditentukan. Kemudian pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Demikian penjelasan dari pengertian asuransi syariah. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh sejarah asuransi syariah di Indonesia. Tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia, konsep asuransi syariah berasal dari suku Arab dengan sebutan al-khilaf. Hingga zaman Nabi Muhammad SAW, konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW
hingga sekarang memiliki peranan penting dalam mengenalkan sistem asuransi. Para ahli ekonomi dan masyarakat muslim mulai menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk umat manusia. Di dalam bidang ekonomi yang contohnya itu didirikannya perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lainnya termasuk Indonesia. Di Asia Tenggara sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim. Perkembangan asuransi di Indonesia baru ada pada akhir tahun 1945, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menteri Keuangan nomor 385-KMK-017-1994. Pendirian asuransi takaful di Indonesia diprakarsai oleh tim pembentuk asuransi takaful Indonesia, yaitu Tepati, yang diperoleh oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tuku Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan dan pengusaha Muslim Indonesia. Seperti itu. Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operasi asuransi cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah, di mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi ada 3, yaitu Asuransi Takaful Indonesia, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarokah. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mekanisme asuransi syariah. Usaha asuransi terbagi menjadi 2, kegiatan usaha yang terpisah penyelenggaraannya, yaitu kegiatan usaha asuransi kerugian atau umum dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian umum memberikan jaminan dari berbagai resiko yang mengancam harta, benda, dan berbagai kepentingan. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jaminan terhadap kehilangan jiwa seseorang. Dana yang dikumpulkan berupa premi asuransi dan kemudian diinvestasikan. Mekanisme kerja asuransi syariah, keluarga maupun umum diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung, peserta harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil melalui proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah yang meliputi underwriting, polis, premi, pengelolaan dana asuransi atau premi, kemudian jenis investasi usaha asuransi syariah, klaim DA penutup asuransi. Kemudian pembayaran klaim, terdapat perbedaan antara asuransi keluarga dengan asuransi syariah umum. Perbedaan tersebut terletak dari sumber pembayaran klaim. Jika pembayaran klaim pada asuransi syariah itu
bersumber dari tabungan tabaruk, sedangkan di asuransi syariah umum tidak dengan tabungan tabaruk, tetapi murni bersumber dari tabungan nasabah dan hasil bagi hasil. Pembayaran klaim nasabah dapat dilakukan pada saat nasabah tertimpa musibah atau habis masa kontraknya, atau nasabah mengundurkan diri menjadi nasabah perusahaan asuransi syariah. Mengenai hukum asuransi, walaupun masih terdapat banyak perbedaan, pada asasnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam prinsip dasarnya, baik prinsip hukum maupun prinsip teknisnya. Namun, tidak menuntut kemungkinan dalam bentuk mengoperasiannya itu bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pengoperasionalannya, asuransi ini perlu diperhatikan agar tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti maisir atau judi, terus gharar atau ketidakpastian, dan pastinya riba. Pada dasarnya, konsep asuransi adalah konsep pembagian kerugian yang timbul dari kemungkinan kecelakaan tertentu atas nama beberapa individu, daripada beban kecelakaan tersebut harus didera oleh satu orang saja. Kemudian ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah sendiri. Yang pertama ada fatwa nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum tentang asuransi syariah. Kemudian ada nomor 50 DSN MUI 13/2006 tentang akad mudharabah musyarakah. Dan itu ada fatwa sampai 5, bisa disimak dalam makalah. Kemudian dari hukum dan peraturan Menteri Keuangan itu, asuransi syariah juga diatur operasional dan keberadaannya melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 18 PMK 010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan asuransi, usaha, dan reasuransi dengan prinsip syariah. Ketegasan dasar hukum dari pemerintah di bab 1 pasal 1 nomor 1 hingga 3. Yang pasal 1 ayat 1 itu berbunyi, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong, ta'awuni, dan melindungi atau takafuli di antara para nasabah melalui pembentukan kumpulan dana tabaruk yang dikelola dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Kemudian ada perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional. Yang pertama berdasarkan konsep, di mana asuransi konvensional ini perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Nah, sedangkan yang asuransi syariah ini sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara-cara masing-masing mengeluarkan akad tabaruk. Nah, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah ini ada pada makalah, di mana ada perbedaan pada visi dan misi, kemudian ada sumber hukum, kemudian ada akad, jaminan resiko, pengelolaan dana, keuntungan, kepemilikan dana, yang bisa disimak pada makalah. Kemudian aplikasi atau praktek lapangan asuransi syariah ini ada pada asuransi jiwa atau life insurance, dan yang kedua itu ada pada asuransi umum atau general insurance. Perkembangan asuransi di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir asuransi konvensional menawarkan produk asuransi mereka yang berdasarkan asuransi syariah. Pasar asuransi syariah sendiri di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Nah, negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat density asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan apa yang disebut sebagai halangan agama, yaitu keyakinan agama tidak memperkenankan praktek asuransi konvensional. Selain itu, dapat mengatasi hambatan agama, sifat alami asuransi syariah ini akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia.
karena beberapa alasan, antara lain mayoritas penduduknya yang beragama Muslim itu cenderung menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri. Nah, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor usaha mikro kecil atau UMKM ini akan cocok pendekatan pengelolaan ini resiko melalui konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah. Sifat alami asuransi syariah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil yang lebih adil. Nah, demikian penjelasan sedikit mengenai asuransi syariah. Bisa disimak dalam makalah dan video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.